Tetapi, bagi sebagian orang di zaman itu, dan sebagian orang di zaman modern ini, yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus ini, tidak mau diterima. Sebagian dari mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Kenapa mereka tidak mau? Ya, karena itu sama dengan mengakui bahwa mereka selama ini sudah salah. Bahwa Tuhan Yesus yang benar, berarti mereka yang salah. Bahwa mereka selama ini telah berbuat jahat. Bahwa mereka selama ini telah munafik. Telah menganggap diri benar, telah berlaku seolah-olah dirinya benar. Sebagian dari mereka lagi adalah anggota dari majelis Sanhedrin. Ini adalah majelis yang paling tinggi di agama Yahudi. Merekalah pemimpin bangsa. Merekalah yang memberikan, tanda kutip, fatwa. Merekalah yang mengatur ini itu. Merekalah yang memberikan penafsiran. Oh, hukum Taurat begini. Oh, nabi-nabi begini. Oh, ketubim begini. Merekalah yang mengajar, merekalah pemimpin rohani. Tetapi kalau ternyata Yesus ialah yang benar, maka ternyata kami salah. Dan bagi sebagian orang, ini mereka tidak rela untuk mengakuinya. Mereka tidak mau. Oh saudara, tetapi apabila seseorang terlalu menaruh dirinya tinggi, maka ketika dia melihat orang lain, semuanya di bawah dia. Ini siapa? Masakan saya, anggota majelis Sanhedrin. Masakan saya, guru besar. Saya harus diajar oleh nelayan? Atau diajar oleh nelayan yang diajar oleh anak tukang kayu? Jangankan cuma nelayan doang. Nelayannya saja udah gak berpendidikan. Tapi gurunya nelayan ini adalah anak tukang kayu. Jadi sudah 2 generasi ini yang tidak berpendidikan masih mau ngajar saya. Kira-kira seperti itu. Sehingga mereka tidak mau. Apalagi kuasa mereka. Kalau mereka akhirnya harus merendahkan diri, mereka tetap harus kehilangan karir mereka. Maka teman-teman mereka akan menolak mereka. Akan mencibir mereka, akan mengekskomunikasi mereka. Maka karir yang sudah mereka bangun selama puluhan tahun, semuanya akan hilang. Dan itu terlalu berat untuk mereka bayar. Terlalu malu. Bagi sebagian orang lagi, ada yang merasa bahwa dia tidak bisa. Dia tidak bisa menyerahkan dirinya untuk tunduk kepada orang lain. Makanya orang zaman sekarang, banyak yang memilih menjadi ateis. Mereka tidak mau mengakui Tuhan. Sekalipun mereka adalah ilmuwan, tanda kutip. Tetapi mereka lebih percaya bahwa tidak ada pencipta, tidak ada Allah. Kalau kita runut-runut sampai ke alasan paling fundamental, paling dasar, adalah karena mereka tidak mau mengakui adanya seorang pencipta yang memiliki moralitas. Ada seorang pencipta yang kudus, yang menuntut supaya manusia hidup dengan kudus, yang akan kemudian menuntut pertanggungan jawab dari kita. Oh, enggak, karena saya mau hidup sesuai dengan keinginan saya sendiri. Saya tidak mau ada orang lain bilang, kamu nggak boleh begini ya, nggak boleh begitu ya. Kamu nggak boleh minum ya, kamu nggak boleh merokok ya, kamu nggak boleh judi ya, kamu nggak boleh berzina ya. Saya mau bebas, saya mau melakukan apa yang saya inginkan. Dan dia tidak rela untuk memberikan dirinya tunduk kepada Tuhan. Jadi dia tidak mau mengakui Tuhan. Tapi sebenarnya saudara, implikasi dari apa yang Petrus katakan ini, yang Yohanes ceritakan. Kalau Yesus benar adalah Allah, Dia layak untuk kita sembah. Kalau Dia adalah Tuan dari segala Tuan, maka saya adalah kepunyaannya. Maka saya adalah hambanya. Maka saya harus menyerahkan diri saya kepadanya. Dan bagi sebagian orang, oh itu tidak, dia tidak mau. Padahal bukankah Allah itu adalah seorang Bapa yang baik? Bukankah Allah itu sangat mengasihi kita? Kita sebagai Bapa saja,
suruh anak kita belajar. Bukan karena kita nggak mau dia main, tapi karena kita tahu kalau dia tidak belajar dan hanya main saja, nanti dia akan menjadi bodoh dan masa depannya akan suram. Jadi menyuruh anak belajar itu bukan untuk mengekang dia, tetapi untuk kebaikan dia. Demikian pula Allah. Dia adalah pencipta kita dan dia menginginkan yang terbaik untuk kita. Kalau dia melarang kita untuk melakukan kejahatan, itu adalah karena dia tahu kejahatan itu akan merusak hati kita dan akan merusak masa depan kita. Jadi lakukanlah yang baik, lakukanlah yang benar. Karena yang benar ini, sekalipun mungkin saat ini lebih susah, tetapi jangka panjangnya jauh lebih baik. Ujungnya adalah kehidupan. Kalau kamu menolak kebaikan yang saya tawarkan, maka ujungnya adalah kematian. Dan Tuhan tahu itu. Oleh sebab itu, menyerahkan diri kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang berat, bukanlah sesuatu yang menyakitkan, bukanlah sesuatu yang buruk, bukanlah mengekang diri kita. Menyerahkan diri kepada Tuhan adalah sesuatu yang baik, yang menyenangkan. Itu adalah implikasinya, saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau Dia sungguh-sungguh kita akui sebagai Tuhan kita, kita harus memberikan diri kita. Tapi bagi sebagian dari mereka, mereka tidak bisa melakukannya.